Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Yanto? kabarnya, Pak? Alhamdulillah hari siang ini saya baik-baik saja, Pak Yanto. Alhamdulillah ya, Pak. Sekarang kita akan melakukan coaching dengan Pak Janedi. Tapi sebelum coaching, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan nih, Pak. Yang pertama yaitu saya akan mengajukan tentang yang ada di rubrik penilaian, Pak. Nah, apakah sudah sesuai dengan prosedur kita atau belum? Terus, apakah Bapak itu mengajukan pertanyaannya sesuai dengan kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Baik, Pak Yanto, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan pada presence yaitu dengan menggunakan kehadiran penuh. Pertanyaan yang kedua, Pak, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan lagi di observasi kali ini? Baik, Pak, kompetensi yang spesifik yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak, seperti itu. Kemudian terakhir nih, Pak, indikator kompetensi yang ingin Bapak kembangkan lagi agar supaya lebih aktif apa, Pak? Saya ingin kurs ini bisa menemukan solusi dari alur tirta, kemudian menemukan langkah-langkah yang dapat mengatasi masalah itu, Pak. Baik, Pak, demikian dulu pra observasinya. Silakan Bapak coaching dengan coach Bapak Janedi. Dipersilakan, Pak. Oke, terima kasih, Pak, atas waktunya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nanang, Bagaimana Pak Janedi saat ini? alhamdulillah baik, Pak. Sehat. Gimana juga kabarnya, Pak Nanang? Saya juga alhamdulillah bisa datang di sini, bisa ada kesempatan hari ini. Kita juga dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kendala apapun. Nah, di sini dengar-dengar nih Pak Janedi ini apa sih? Keluhan apa? Sekolah tuh ada apa gitu? Kok akhir-akhir ini banyak melamun? Iya, Pak, betul sekali, betul. Sesuatu yang ingin saya sampaikan pada Nanang itu ada sesuatu masalah, Pak, di sekolah saya, Pak. Oke, kira-kira waktu ini kita nggak banyak nih Pak siang ini karena saya ada kegiatan nih Pak. Saya mohon minta waktunya antara 15 sampai 20 menit Pak. Gimana Pak? Keberatan tidak Pak? Oh, pasti tentu saja tidak, Pak. Baik, Pak Nanang. Begini, Pak. Terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya, Pak, saya perhatikan ini ada dari tahun ke tahun itu hanya monoton, Pak. Itu saja. Namun apa? Tidak ada perubahan, Pak. Saya sampaikan, saya perhatikan pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional itu masih dilakukan saja, Pak. Sementara kan zaman sudah canggih, ya kan, teknologi sudah berkembang, tetapi mereka masih menggunakan metode lama saja, hanya ceramah dan ceramah saja, Pak. Padahal kita tahu bersama perkembangan zaman semakin canggih dan teknologi semakin pesat berkembang, maka marilah kita ajak suatu perubahan. Jangan mengandalkan konvensional saja, sehingga pembelajaran itu lebih bervariatif, Pak. Tidak monoton. Seperti itu, Pak, keluhan saya. Oke, baik Pak. Kalau saya garis bawahi, jadi guru-guru di sekolah Bapak itu kurang bervariatif ya Pak ya?
Iya, Artinya perkembangan zaman sudah sangat pesat. Kita juga tinggal googling untuk pembelajaran yang model-model apa yang kita harapkan. Nah, jadi seperti itu ya Pak ya. Artinya guru ini kurang bervariatif dalam mengajar. Seperti itu ya. Betul sekali Pak. Eh, Guru yang kurang bervariatif ini tidak menggunakan atau tidak memanfaatkan media ya yang sudah ada ataupun model pembelajaran yang masih terus dijalankan. Di sini kan saya ingin ada suatu perubahan. Itu Pak, model pembelajaran yang bervariatif. Baik Pak. Kira-kira percakapan hari ini apa ya Pak yang akan disampaikan oleh Bapak ini? Percakapan pada siang hari ini saya ingin dapatkan adanya suatu perubahan dalam penyampaian pembelajaran ya yang bervariatif Pak. Itu. Oke, jadi Pak Janid ini ingin mengharapkan perubahannya Pak. Ya. Kira-kira perubahan apa sih yang ingin Bapak dapatkan? Yang saya ingin dapatkan adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian pembelajaran Pak. Metodenya, mari kita menggunakan media pembelajaran yang lebih bervariatif. Misal saja menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi Pak. Yang pembelajaran seperti kuis, yang sekarang kan yang sedang marak itu digunakan para guru-guru tidak segera memanfaatkan slide yaitu PowerPoint, namun juga sudah lebih baik yaitu menggunakan model pembelajaran untuk searching dari pembelajaran yang bervariatif. Itu aja Pak, dengan menggunakan media apa saja supaya pembelajaran itu lebih efektif dan bervariatif. Tidak itu saja. Baik Pak, dari Bapak yang disampaikan tadi, itu kan Bapak pengennya kan menggunakan pembelajaran yang model gitu, dengan metode ataupun media-media yang di YouTube ataupun yang ideal lah, seperti itu ya Pak ya. Nah, kira-kira saat ini nih di level berapa ya antara 1 sampai dengan 10 nih di yang Bapak lihat tuh kira-kira tuh level berapa ya? Sepertinya masih ada di level 5 Pak. Gitu. Karena apa? Karena banyak guru senior sehingga adanya masih dalam kondisi sekarang di level 5 ini sepertinya agak sulit dijadikan untuk ke naik level. Itu baru masih level 5 Pak. Di sana. Jadi masih di level 5. Iya Pak. Nah, kira-kira untuk meningkatkan dari level 5 itu yang kira-kira bervariatif itu gimana tuh Pak caranya? Solusinya. Mungkin saya ingin tingkatkan Pak sampai level 7 lah. Tidak tinggi-tinggi lah seperti itu. Memang agak sulit sih mengingat guru-gurunya itu tahu kan kalau senior itu kebanyakan kritis. Mungkin dari level 5 sampai ke 7 saja masih itu mungkin saya lakukan ada suatu perubahan Pak. Baik Pak Jumendi, dari level 5 ke 7 itu kan mungkin harus banyak perubahan. Nah, perubahan apa saja kah yang harus dilakukan? Saya akan masih memikirkan Pak, karena rencana ataupun seperti tindakan yang saya perbuat semacam kegiatan monitoring ataupun seperti pendampingan individu, mungkin semacam itu Pak, kegiatan monitoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan-rekan guru untuk secara face to face ya, untuk secara bergantian seperti itu Pak. Oke, jadi Bapak nanti itu kan akan monitoring nih Ya. dengan rekan sejawat ataupun dengan teman-teman
untuk eh, nyaman dalam penyampaian seperti itu ya Pak ya. Ya. Nah kira-kira strateginya bagaimana nih Pak? Mungkin kalau dengan monitoring saya coba nanti konsultasikan Pak dengan kepala sekolah untuk monitoring, untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop Pak. Ya tujuannya apa sih? Yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru Pak, dengan khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran yang menggunakan media model yang bervariatif itu. Oke, berarti Pak Jani kan merencanakan nih tentang monitoring, pendampingan, ataupun pelatihan workshop. Nah, dari kegiatan ini kira-kira Pak Jani ini untuk yang lebih nyaman atau lebih bisa cepat direalisasikan itu yang mana tuh Pak? Sepertinya yang monitoring yang saya, karena apa? Monitoring Pak. Karena apa? Kalau untuk yang pelatihan workshop perlu persiapan Pak. Itu membutuhkan waktu juga, terus biaya juga, terus mencari narasumber yang mana. Jadi untuk saat ini yang lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah yang monitoring itu. Oke, berarti yang saat ini yang akan direalisasikan adalah monitoring ya Pak ya? Iya. Nah kemudian kegiatan monitoring ini kira-kira Pak Janir ini memerlukan support ataupun memerlukan bantuan siapa atau bagaimana? Pasti ada sih Pak. Sebenarnya kan nanti mungkin minta bantuan guru-guru yang mempunyai keahlian di bidang IT. Karena ini kan istilahnya kita menggunakan teknologi yang ada, ataupun kita menggunakan pembelajarannya itu yang sudah bervariatif. Misalkan sekolah itu ada ide ini, dan juga saya meminta bantuan kepada guru tersebut. Seperti itu Pak. Oke, berarti Pak Janir juga melakukan monitoringnya dengan berkolaborasi dengan guru-guru ataupun rekan-rekan yang mempunyai IT yang tinggi, kemudian menggunakan pembelajaran yang bervariatif. Misalnya kan di sekolah itu kan ada ide nih, rekan-rekan kerjanya nih, apakah bisa direalisasikan ya? Oh, insya Allah Pak, secepatnya minggu depan, insya Allah saya akan melakukan. Kita akan mencoba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan-rekan guru ya yang ada di sekolah, dan saya mencoba untuk melakukan kegiatan monitoring tersebut Pak. Oke, baik Pak Janedi, bagus sekali apa yang tadi telah berkolaborasi, kemudian berkoordinasi dengan kepala sekolah. Nah, jadi percakapan hari ini nih apa yang kita dapatkan nih Pak? Dari percakapan pada siang hari ini saya mendapatkan gambaran Pak, bahwa bagaimana cara untuk menjadikan terjadinya suatu perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan monitoring, kemudian dibantu juga dengan rekan-rekan guru. Maka saya memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran itu Pak. Oke, baik sekali. Alhamdulillah ya Pak Janedi, sudah ada gambaran nih, yaitu tentang bagaimana menciptakan perubahan pembelajaran yang bervariatif. Oke, kita tunggu nanti ya kabarnya Pak Janedi setelah melakukan monitoring untuk mendengarkan cerita-cerita lagi nih Pak, dari warna A, I, E, O. Kemudian percakapan hari ini kita sudah ada gambaran nih tentang A, I, E, O. Kemudian kita cukupkan sampai di sini ya Pak. Semoga rencana Pak Janedi ke depan ini bisa terrealisasi dan bisa berkolaborasi dengan teman sejawatnya dan bisa dibantu dengan kepala sekolah. Baik Pak, terima kasih banyak Bapak sudah
mau meluangkan waktu untuk saya, mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan bisa bermanfaat, bisa menjadikan suatu perubahan di sekolah saya nanti, Pak. Sama-sama Pak Junedi, mungkin kata-kata dari saya barangkali ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak. Semoga kita bisa mengobrol lagi ya Pak ya di Siap, Pak. lain kesempatan. Kemudian begitu saja Pak, karena waktu sudah lebih dari 15 menit. Kita karena saya ada acara mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Yanto. Pak Nanang kan sudah melakukan coaching sama Pak Janedi. Sebelum penutupan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan terkait coaching yang sudah lakukan mengenai indikator yang sudah tercapai yang diinginkan. Baik Pak, indikator. Baik Pak Yanto, indikator yang saya lakukan di dalam coaching dengan Pak Janil tadi, yaitu dengan menggunakan audit tirta Pak, menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga audit tirta tersebut bisa menceritakan suatu permasalahan itu dan bisa permasalahan itu terjawab oleh gambaran-gambaran dari audit tirta tersebut Pak, dan bisa menemukan solusinya seperti itu Pak. Oke, Pak Nanang. Menurut saya sebagai observer, saya amati tadi Pak Nanang sama Pak Janedi proses coachingnya sudah baik nih Pak. Sudah mengikuti sesuai dengan alur tirta, yaitu berusaha mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga akan ditemukan solusi-solusi sehingga permasalahan dapat diselesaikan dengan baik. Nih Pak, yang terakhir nih Pak, sebelum kita tutup, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang saya lakukan adalah ingin cara yang lebih baik, yaitu memahami problem ataupun mencari masalah dan menemukan masalah itu sendiri, ataupun mencari gambaran-gambaran tentang apa yang dikeluhkan oleh coach untuk kedepannya. Mungkin seperti itu Pak, agar kami dalam melakukan coaching akan lebih baik. Nah itu Pak, semoga kedepannya Bapak bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Demikian ya Pak, observasi hari ini semoga bermanfaat. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.